Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia tentang senyawa alkena. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, materi senyawa alkena masih ada di KD 3.1. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa dapat menuliskan nama senyawa alkena, dapat menggambarkan rumus struktur dari senyawa alkena, serta dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa alkena. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak PPT berikut ini. Oke. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang senyawa alkena, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar pembelajaran kali ini diberi kemudahan dalam memahami senyawa alkena. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Kita lihat gambarnya anak-anak. Ada garis rangkap di antara atom C. Ikatan rangkap ini yang kita sebut dengan alkena. Rumus umum dari senyawa alkena adalah CnH2n, di mana N merupakan jumlah atom karbon. Dan N kita mulai dari angka 2. Deret alkena. Deret alkena merupakan deret yang menyatakan rumus molekul dari senyawa alkena. Kalau N-nya diganti dengan angka 2, maka jumlah atom C-nya ada 2 dan jumlah atom H-nya menjadi 4. Itu didapatkan dari 2N. 2 dikali 2. Sehingga bila jumlah atom C-nya sebanyak 2, maka rumus molekul senyawa alkena adalah C2H4. Dan nama senyawa alkena yang pertama disebut dengan etena. Kalau jumlah atom C-nya atau jumlah N-nya kita ganti dengan 3, maka jumlah atom H-nya menjadi 6. Karena untuk senyawa alkena ini jumlah atom H-nya itu 2 kali atom C. Demikian untuk jumlah atom C-nya 4, maka H-nya 8. Jumlah atom C-nya 5, H-nya 10. Jumlah atom C 6, H12, dan seterusnya sampai jumlah atom C-nya 10, maka rumus molekul senyawa alkenanya adalah C10H20. Nah, untuk nama senyawa dari rumus molekul tersebut, kita mulai dari etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Penamaan senyawa alkena ini hampir sama dengan senyawa alkana anak-anak, hanya akhiran ana diganti dengan ena.
Nah, kalau ana itu artinya tunggal, untuk ena ini artinya rangkap. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Tata nama senyawa alkena hampir sama dengan tata nama pada senyawa alkana. Hanya berbeda di nomor 2, di pemberian nomor. Kalau pada senyawa alkana, pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang apabila dia punya cabang. Nah, untuk nama alkena, maka pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabangnya. Untuk urutannya, perhatikan anak-anak. Yang pertama, kita memilih rantai induk, artinya rantai awal itu yang merupakan senyawa alkenanya. Dimulai dari etena sampai dengan dekena. Nah, itu merupakan rantai induk. Kemudian, memberikan penomoran. Jangan lupa, pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkapnya. Lalu, memberikan nama cabang. Nah, untuk nama cabang ini sama, menggunakan senyawa alkil pada senyawa alkana minggu lalu. Jangan lupa lagi anak-anak, senyawa alkil dimulai dari rumus molekul CH3 sampai C10H21 dengan nama mulai dari metil, etil, propil sampai dengan dekil. Kemudian memberikan penamaan sesuai dengan posisi ikatan rangkap, ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon yang berikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung. Jadi penomoran selalu dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Kita lanjut anak-anak. Ini adalah contoh dari senyawa alkena. Kalau kita lihat ada ikatan rangkap pada rumus C2H4. Jadi di tengah-tengah CH2 itu ada rangkapnya. Nah, gambar molekulnya seperti yang kalian lihat. Atau C3H6. Nah, ikatan rangkapnya ada di ujung sebelah kanan. Lalu ada C4H8. Gambar yang ketiga. Itu terdapat ikatan rangkap juga pada C ujung sebelah kanan. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Perhatikan slide berikut ini. Kita lihat rumus molekul yang pertama adalah C4H8, maka rumus strukturnya bisa kita buat rantai karbonnya lurus dengan jumlah C sebanyak 4 dan jumlah H sebanyak 8. Ikatan rangkapnya ada di ujung sebelah kanan. Maka rumus struktur ini bisa kita berikan nama sebagai 1 butena. Artinya angka 1 itu rangkapnya terletak di nomor 1. Butena, kita hitung ada berapa jumlah atom C-nya. Jumlah atom C-nya ada 4, maka senyawa alkenanya mempunyai nama butena. Nomor ikatan rangkap dengan nama alkenanya kita gabung menjadi 1, menjadi 1 butena. Contoh yang kedua anak-anak, nah ini sudah ada cabang. Maka aturan pemberian namanya sesuai dengan urutan seperti tadi. Langkah awal, cari rantai karbon terpanjang dulu. Kalau kita lihat, lurus saja. Lurus ini merupakan rantai karbon terpanjang. Ada 3 atom C-nya. Kita beri kotak, lalu yang di luar kotak merupakan cabang. Jadi cara pemberian nomor, cara mencari rantai terpanjang sama dengan pada cara pemberian nama alkana. Nomor dimulai dari ujung. Nah, ujungnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita perhatikan ikatan rangkapnya ternyata ada di sebelah kanan. Maka nomor 1-nya harus dari C di sebelah kanan. Sehingga kalau kita lihat cabang
CH3-nya ada di C nomor 2. Cabang CH3-nya memiliki nama metil. Metilnya ada di C nomor 2, sehingga namanya menjadi 2-metil 1-propena. Kita lihat yang berikutnya, contoh yang kedua anak-anak. C5H10. Jumlah C-nya ada 5, contoh yang nomor 1 untuk C5H10. Ada rangkapnya di ujung sebelah kiri. Maka pemberian nomornya juga dimulai dari ujung sebelah kiri. Sehingga namanya menjadi 1 pentena. Contoh yang kedua. Apabila terdapat cabang seperti contoh nomor 2, maka langkah awal cari dulu rantai induknya. Lurus, ada 4 C-nya. Di luar rantai induk merupakan cabang. Cabang ada di C nomor 2, nomor ikatan rangkapnya juga 2. Oleh karena itu, pemberian nomor dimulai dari sebelah kiri. Sehingga nama senyawanya menjadi 2-metil 2-butena. Kita lihat contoh yang ketiga. C6H12. Sama anak-anak, ada jumlah rantai karbonnya sebanyak 6, kemudian rangkapnya ada di ujung sebelah kanan, maka pemberian namanya adalah 1 heksena. Nama yang berikutnya, rantai karbon lurus ada 4, cabang ada 2, ada di C nomor 2 dan di C nomor 3, nomor dimulai dari ujung sebelah kanan, maka nama senyawanya menjadi 2,3 dimetil 1-butena. Karena metilnya ada 2, maka diberi awalan di. Ini adalah contoh penamaan senyawa alkana anak-anak. Bagaimana? Jelas? Kita lanjut. Alkana mempunyai isomer. Isomer itu merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi rumus bangunnya berbeda atau rumus strukturnya berbeda. Seperti tadi anak-anak, contoh C4H8, dia punya 2 contoh. Nah, dengan nama yang berbeda, itu yang kita sebut dengan isomer. Jadi rumus molekulnya C4H8, tapi rumus strukturnya berbeda-beda, itu yang kita sebut dengan isomer. Ada berapa isomer pada alkena? Lihat yang pertama adalah isomer struktur atau isomer rangka atau disebut juga isomer rantai. Merupakan senyawa-senyawa yang berbeda dalam rantai atau kerangka atom karbonnya, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, contoh ada di sebelah kanan anak-anak. CH2, 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 CH3 ada di bagian bawahnya CH3, maka cara pemberian namanya cari rantai induknya lurus. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 atom C. Di luar rantai disebut cabang. Cabang yang ada diberi nama metil. Penomoran dimulai dari ujung sebelah kiri. Oleh karenanya, cabang metil ada di C nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2-metil 1-pentena. Itu nama yang pertama. Gambar struktur yang kedua, sama caranya anak-anak, cuma cabangnya ada di C nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3-metil 1-pentena. Nah, contoh yang seperti ini disebut memiliki isomer struktur. Rangka atom karbonnya
berbeda. Tapi dia memiliki rumus molekul yang sama. Apa rumus molekulnya? Tinggal kalian hitung seluruh atom C-nya untuk contoh yang pertama. Ada berapa atom C-nya, anak-anak? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang lurus, ditambah 1 yang di bawah, maka jumlah C-nya menjadi 6. Kalau jumlah C-nya 6, maka jumlah H-nya harus 12. Betul. Kita hitung H-nya. Betul tidak? 12. 2, 2, 2, 6 ditambah 3, 3, 6 sehingga jumlah H-nya menjadi 12. Oleh karenanya, rumus molekul contoh yang pertama adalah C6H12. Demikian pula untuk rumus molekul contoh yang nomor 2. Juga C6H12. Dengan rumus molekul sama, maka rumus strukturnya berbeda. Ini yang kita sebut dengan isomer struktur. Kita lihat yang kedua, isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Senyawa-senyawa yang berbeda dalam posisi ikatan rangkap, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Kalau kita perhatikan rumus molekul C4H8, contoh yang pertama disebut dengan 1 butena, contoh yang kedua diberi nama 2 butena. Perhatikan letak ikatan rangkapnya, posisi ikatan rangkapnya berbeda. Yang pertama ada di nomor 1, yang kedua ada di nomor 2. Demikian pula untuk contoh yang C5H10 dan C6H12. Letak ikatan rangkapnya berbeda tempat. Nah, itu yang kita sebut dengan isomer posisi. Lanjut, anak-anak. Yang ketiga, isomer geometris merupakan senyawa-senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama pula. Ada 2 keterangan dari isomer geometris ini, anak-anak, yaitu cis dan trans. Untuk cis, ini contoh yang pertama, senyawanya 2 butena, dikatakan cis apabila ada gugus yang terletak pada sisi yang sama. Kalian perhatikan, gugus itu spesi atau senyawa CH3. Ada 2 CH3, tempatnya sama di atas dua-duanya. Kemudian di bagian bawah ada H dengan H, itu dua-duanya di bagian bawah. Kalau letak sisinya sama, maka diberi awalan cis. Contoh yang B, kalian perhatikan letak CH3-nya berbeda. 1 di atas, 1 di bawah. Letak atom H-nya juga berbeda, 1 di atas, 1 di bawah. Kalau letak gugusnya berbeda tempat, berbeda ruang seperti ini, maka penamaannya diberi awalan trans. Jadi trans itu gugusnya terletak secara berseberangan. Dari contoh, penamaannya menjadi trans 2 butena. Ingat ya anak-anak, cis letak gugusnya sama, trans letak gugusnya berbeda. Kita lanjut, anak-anak. Pada senyawa alkena terdapat reaksi-reaksi. Senyawa alkena dan senyawa alkuna nanti ini sifatnya lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Kenapa dia dikatakan lebih reaktif? Karena adanya ikatan rangkap. Nah, ada reaksi apa saja di dalam senyawa alkena ini? Perhatikan, anak-anak. Yang pertama, ada reaksi pembakaran dengan gas O2 atau disebut dengan reaksi oksidasi. Contohnya, gas etena C2H4 dipanaskan atau dibakar ditambah dengan O2 akan dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh persamaan reaksinya seperti yang
kalian lihat. Nah, ini adalah reaksi oksidasi. Senyawa alkena apabila ditambah O2, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Tinggal kalian samakan koefisien reaksinya. Reaksi yang kedua adalah reaksi polimerisasi. Artinya reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau yang disebut monomer menjadi molekul besar atau yang disebut polimer. Contoh, CH2 dengan ikatan rangkap CH2 atau rumus molekulnya C2H4. Apabila dipolimerisasi, maka akan menghasilkan polimer dalam jumlah yang besar. Itu reaksi polimerisasi. Kalian lihat contohnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah reaksi adisi atau reaksi penjenuhan atau disebut juga reaksi pemutusan ikatan rangkap. Contoh reaksi adisi ini ada beberapa anak-anak. Yang pertama adalah contoh adisi hidrogen, senyawa alkena ditambah dengan gas hidrogen. Lihat anak-anak, di awal ada CH2 dengan ikatan rangkap CH2. Kalau dia ditambah H2, maka hasilnya menjadi CH3 strip CH3. Karena yang namanya adisi adalah pemutusan ikatan rangkap dengan cara menambahkan gas lain. Jadi kalau awalnya jumlah H-nya ada 2, ditambah lagi H, maka H-nya menjadi 3. Yang B, adisi klorin, artinya senyawa alkena ditambah dengan gas klorin. Gas klorin itu Cl2. Jadi gas klorin ini akan diikat oleh C yang memiliki ikatan rangkap. Sehingga hasilnya menjadi CH2Cl, rangkapnya putus, CH-Cl strip CH3. Demikian juga untuk yang ketiga adisi HCl, artinya senyawa alkena ditambah dengan HCl. Nah, HCl ini akan diikat oleh C yang dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga dihasilkan CH3 strip CH-Cl strip CH3. Nah, untuk adisi HCl ini menggunakan aturan Markovnikov anak-anak. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom halogennya akan terikat pada atom karbon yang lebih sedikit mengikat hidrogen. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di Meet anak-anak tentang reaksi adisi ini. Kita lanjut anak-anak. Apa saja kegunaan alkena pada kehidupan sehari-hari kita? Banyak sekali anak-anak. Kalau kita lihat gambar yang di awal itu adalah gambar plastik. Diambil dari polimerisasi polipropena. Jadi asalnya dari senyawa alkena. Gambar yang kedua adalah teflon. Teflon yang ada pada panci, yang ada pada wajan, ini diambil dari tetrafluoroetena, merupakan senyawa alkena. Tapi teflon itu bukan panci ya anak-anak ya. Teflon itu merupakan zat anti lengket. Lalu contoh lain ada styrofoam. Styrofoam ini diambil dari polistirena. Nah, senyawa alkena yang sudah dipolimerisasikan. Semua senyawa berakhiran ena. Artinya, semua alkena memiliki ikatan rangkap. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu?
Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, kita lihat slide berikutnya. Ini ada slide untuk latihan soal tentang senyawa alkena. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian kita bahas bersama-sama dari latihan soal yang Ibu berikan. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian di bawahnya baru kalian jawab. Jadi setiap diberikan latihan soal materi kimia harus selalu ditulis soalnya. Begitu anak-anak ya? Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian mengikuti penjelasan pembelajaran tentang senyawa alkena? Cukup jelas? Mudah-mudahan jelas ya anak-anak ya. Apabila ada yang kurang jelas, nanti silahkan kalian boleh tanyakan, kalian boleh berdiskusi dengan Ibu pada acara pertemuan kita di Google Meet. Nah, anak-anak, jangan lupa ada tugas menanti kalian untuk memperlancar pemahaman kalian tentang senyawa alkena. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.